Oke, baik. Pada pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan. Ini masih dasar, tapi sudah mulai agak agak apa namanya, agak detail atau eh, agak perlu perhatian gitu ya. Karena ini kita sudah mulai masuk ke komponen-komponen dalam analisis gaya-gaya. Di pagi ini kita akan masuk ke gaya-gaya pada bidang datar, gaya-gaya dalam ruang, juga persamaan kesetimbangan, keseimbangan, dan perletakan. Kenapa ini menjadi penting? Karena intinya kalau kita berbicara masalah, mungkin salah satu yang utamanya kalau di kita kan di kekuatan struktur ya pada akhirnya. Apapun yang Anda bangun, apakah instalasi pengolahan air bersih, air limbah, gedung, jembatan, saluran irigasi, saluran air dan sebagainya, bendung dan sebagainya, itu pada akhirnya Anda harus menganalisis atau mendesain itu berdasarkan analisis gaya-gaya dalam ruang tentunya seharusnya. Tapi nanti kita akan belajar dari lebih sederhana yaitu dalam bidang datar. Kemudian tentunya setelah kita mengetahui gaya-gaya nanti karena di bidang konstruksi atau struktur atau di sipil ya umumnya itu yang dituju adalah benda itu supaya tidak bergerak, sehingga yang kita tuju adalah nanti analisis berdasarkan persamaan kesetimbangan dan perletakan. Jadi bagaimana supaya seimbang atau setimbang sehingga benda itu tidak bergerak, gitu ya. Oke, yang akan kita bahas nanti gaya dalam bidang datar, gaya dalam ruang, persamaan kesetimbangan, keseimbangan, dan juga perletakan. Sumbernya dari buku ini, nanti silakan dicari. Saya kira ya kalau mau agak agak idealis sedikit ya Anda beli gitu ya. Anda beli bukunya yang asli, kemudian dijadikan koleksi, khususnya buat yang memang nanti berminat lebih ke arah struktur. Oke, kita masuk ke gaya dalam bidang datar. Nah ini apa yang disebut gaya ya. Gaya itu adalah besaran yang memiliki gaya itu adalah satu aksi ya sebuah benda pada benda lain yang kalau kita berbicara gaya itu berarti di situ ada titik kerjanya di mana, kemudian ada ukurannya, ada besarnya, kemudian pasti ada arah. Sebagai contoh berat badan kita. Misalnya nih kita bicara berdiri di satu lapangan ya atau berdiri di satu jembatan lah katakan gitu. Titik kerjanya kan ada sebetulnya titik kerjanya ada di telapak kaki kita atau yang menempel antara badan dengan tempat kita berdiri. Besarnya berapa? Besarnya karena di situ hanya kita diam berarti gaya yang bekerja hanya gaya berat ke arah bawah gitu. Jadi titik kerjanya ada besarnya, kemudian ada arahnya. Nah, bagaimana kalau gaya itu kita gambarkan dalam bidang gitu ya. Nah, ini ada contoh A dan B. A ini ada satu garis, katakan ini garis apa istilahnya garis X lah, katakan seperti itu. Kemudian ada satu gaya yang bergerak atau bekerja di titik A ke arah sana. Ke arah sana ini berarti dia harus ada ukurannya. Nah, di sini ukurannya dinyatakan dengan sudut. Kemudian ada besarnya. Besarnya ini adalah 10 lb. LB itu apa? Nah, LB itu adalah pound ya dalam apa namanya? Satuan apa itu? American ya. Bukan satu Amerika nasional tapi ya. Kalau yang kita biasa gunakan yaitu mungkin nanti akan dijelaskan berikutnya Newton. Ini jadi ini adalah garis gaya. Ini adalah titik kerja, ini ada besarannya 10, kemudian 30 derajat ini adalah arah. Unitnya untuk internasional Newton, untuk Amerika LB. Dan ini mungkin sedikit berbeda dengan di kita. Kita biasanya kalau ditanyakan berat badan berapa, kita menyebutkannya satuan massa. Kita biasanya menyebutkannya satuan massa yaitu kilogram kah, gram kah gitu ya.
Tetapi harusnya kalau kita bicara berat badan itu harusnya kita gunakan Newton atau kilogram force, ya. Yaitu untuk lagi-lagi untuk kita aware ya, untuk di apa di sehari-hari di kita mungkin penggunaannya kadang-kadang rancu antara berat dengan massa. Kalau di Amerika ini berat itu sudah disebutkan sebagai pound, LB ini satuan Amerika. Jadi ini satuan ini bisa kita ganti nanti dengan Newton. Kalau arahnya ke bawah bisa dengan Newton atau kilogram force seperti itu karena berat bobot badannya. Kemudian arah gaya itu ada terdiri dari ini garis aksi, kemudian ada arah. Ini bedanya antara yang A dan B. Ini adalah arahnya. Yang satu ke arah kanan ya, katakan ini positif ke atas. Kemudian yang satu lagi arah sebaliknya. Nah, kalau misalkan gaya itu memang bekerjanya ke satu arah garis, maka ketika kita menghitung keseimbangan nanti itu berarti ada reaksi. Ada reaksi juga. Reaksi itu biasanya akan memiliki arah yang berlawanan tapi pada satu garis gaya yang sama. Ya contohnya seperti ini. Ini memang kebetulan bukan ngasih aksi reaksi tapi ini hanya menunjukkan arah gaya. Ini arah gaya ke sana, ini arah gaya ke sini. Tapi besarannya sama, garis gayanya sama, sudutnya juga sama. Seperti itu ya. Jadi ini ketika kita bicara gaya dalam bidang datar, maka kita lihat ada titik kerjanya, ada besarnya, ada arah. Arah itu nanti ada garis gaya dan ada apakah dia menjauh atau mendekat, kira-kira seperti itu. Tapi pada garis gaya yang sama. Kemudian kalau kita memiliki satu titik itu bekerja pada satu titik bekerja lebih dari satu gaya. Artinya ada satu titik yang di situ bekerja gaya-gaya yang jumlahnya lebih dari satu dan arahnya berbeda-beda. Arahnya berbeda-beda. Misalkan seperti ini. Ini kan ada pada titik A bekerja gaya P dan Q. Q ya bahasa Indonesia. Maka ketika kita akan menghitung sebetulnya total gaya yang bekerja pada A itu berapa, itu kita akan menyebutnya sebagai resultan. Ya, resultan. Resultan itu tidak selalu atau tidak bisa disamakan dengan jumlah. Kalau jumlah kan ada P, ada Q, oh berarti jumlahnya P tambah Q, ya kayak seperti itu. Itu kalau jumlah. Tapi di sini tidak seperti itu. Jadi kita hitung resultan itu nanti ada caranya dan ini bukan penjumlahan secara langsung. Kalau gaya P dan Q, maka nanti resultannya akan tergantung dari besar P, besar Q dan juga jarak. Arahnya. Ya, arahnya nanti akan tergantung sudut P, sudut Q. Biasanya R itu nanti pastinya R itu akan nanti berada di antara sudut P dan sudut Q. Seperti itu. Ini resultan. Saya kira pernah belajar juga di fisika sebelumnya. Kemudian ini kita lanjut gaya dalam bidang datar. Ini kita harus mengenal ada vektor. Vektor ini besarannya pasti memiliki arah. Ya, besaran fisis yang memiliki arah. Ya, di sini ada gaya besaran fisis itu ada gaya, ada perpindahan, ada percepatan, momen itu ada arahnya gitu. Tapi ada juga nanti besaran yang tidak memiliki vektor berikutnya. Untuk yang vektor seperti ini penjumlahannya mengikuti hukum jajaran genjang yang pekan lalu kita sudah bahas. Kemudian besaran fisis yang tidak memiliki arah ini disebut skalar. Jadi ada dua, ada vektor, ada skalar. Kalau vektor ada arahnya, menghitungnya dengan mengikuti hukum jajaran genjang penjumlahannya. Kalau besaran fisis ini tidak memiliki arah. Misalnya apa? Volume, massa, energi. Ini kan dia tidak, ya volume ke arah mana gitu kan tidak ada kan. Tapi pokoknya benda tersebut volumenya sekian, massanya sekian, energinya sekian. Nah kalau misalkan massa ini kemudian kita hitung bobot jadi bobot, baru nanti ada arahnya. Contohnya seperti itu. Ya ini kira-kira seperti itu. Ini saya kira sangat mudah. Kemudian ketika kita menghitung menggunakan pendekatan jajaran genjang, itu gaya-gaya dalam bidang datar ini juga sifatnya bisa komutatif. Artinya komutatif itu ya ini tentunya karena ini ya, karena yang dimaksud ini resultan ya, walaupun dituliskannya P tambah Q gitu. Tapi ini kan ada P, ada Q.
Jadi ketika kita menghitung gaya-gaya ini mau mana yang duluan ini sebetulnya bisa tidak masalah gitu. P tambah Q ya sama dengan Q tambah P, kurang lebih gitu. Ini penjumlahan vektor. Nah, contohnya ini. Jadi tadi kan posisinya begini ya. P dan Q di satu titik, tapi bisa jadi sebetulnya posisi dari atau penggambaran dari gayanya itu tidak persis seperti itu. Misalkan di sini ada P, kemudian Q-nya tuh dilanjutkan dari digambarkan sebagai melanjutkan dari P. Gitu. Jadi di sini tetap saja ini resultan. Jumlahnya kurang lebih ya berdasarkan P dan Q ya. Atau ternyata P dan Q-nya di sini sebagai resultannya ini adalah Q kemudian dilanjutkan P. Seperti itu, atau bahkan ini contohnya malah terpisah nih. Ya. Ya, ini jadi penjumlahan vektor dalam menggunakan hukum segitiga. Oke, ini juga selanjutnya apa dalam bidang datar. Ini lanjutannya kalau nggak salah ya. Jadi ini ada, bentar, ini ada pertama kita punya P dan Q. Kemudian di sini ada ini gaya yang berbeda. Sebentar, saya agak lupa nih di sini. Oke, kita lihat di sini aja ya. Jadi ini yang tadi ada P, ada Q, kemudian ada P. Di sini ada resultan P plus Q. Kemudian kita punya gaya yang berikutnya, yaitu S. Maka di sini adalah yang ini plus S lagi gitu ya. Di sini penjumlahannya seperti itu. Jadi gaya yang di sini maka akan dipengaruhi oleh P plus Q dan oleh S. Atau kita ubah, misalkan kita tidak menghitung dulu P plus Q-nya, tapi langsung di sini. Jadi bisa juga kita langsung dari AP, PQ, kemudian QS, sehingga resultannya menjadi P plus Q plus S seperti itu. Atau di sini juga kita bisa apa namanya, bisa hitung lagi terpisah. Jadi kira-kira seperti itu. Cara menghitungnya yang penting asal titik-titiknya nyambung gitu ya. Ini metodenya tidak terlalu bermasalah, tidak terlalu bermasalah. Jadi ini kalau kita melakukan penjumlahan vektor, 3 vektor atau lebih. Nah, kemudian ada komponen tegak lurus satu gaya, misalkan ada 2 gaya. Jadi 2 gaya itu saling tegak lurus. Saling tegak lurus itu misalkan yang satu ke arah atas Y, yang kedua ke arah X gitu ya. Jadi begitu. Nah, ini ketika kita menjumlahkan itu tidak langsung dijumlahkan, misalkan contoh yang 1,4, yang 1,3 gitu ya. Kita langsung menjumlahkan menjadi 7, tidak seperti itu. Ini ada caranya tersendiri. Ini gambarannya seperti ini ya. Jadi ini adalah sebetulnya f atau fungsi yang kita punya. Sorry, bukan fungsi. Gaya yang bekerja pada titik yang kita analisis gitu ya. Nah, ini kan miring. Kalau kita jabarkan di dalam suhu XY, ini sebetulnya bisa dibagi menjadi komponen X di sini dan komponen Y. Nah, itu yang dicontohkan di atas itu adalah apabila di satu titik ada komponen gaya yang tegak lurus, saling tegak lurus, yaitu Y dan F, Y dan X, FY dan FX, kemudian yang satu 4, yang satu 3. Maka jumlah F ini, nilai F ini bukan 7. Gitu. Tapi ini harus dihitung dulu, sehingga jawabannya sebetulnya 5. Cara perhitungannya kita mendekati menggunakan sudut, karena di sini kan ada sudutnya. Jadi bagaimana, kalau kita tahu F, maka kalau F itu diketahui, maka Fx di sini adalah F dikalikan cos sudutnya. Sudut antara F dengan sumbu X. Oke, kemudian untuk Y kan ini di sini ya. Tapi sebetulnya Y kan bisa di sini posisinya. Bisa di sini juga. Nah, karena itu FY itu sama dengan F dikalikan sin theta, sin sudutnya.
Sekarang kalau kita ketahui seperti di atas, soalnya kan yang diketahui FY dan Fx. Bagaimana cara mendapatkan resultannya? Kita gunakan rumus ini akar kuadrat. Penjumlahan penjumlahan kuadrat, akar jumlah kuadrat ya dari semua sisi-sisi. Ini seperti rumus segitiga sebetulnya ya. Jadi F itu sama dengan akar dari Fx kuadrat plus Fy kuadrat. Nah, kemudian kalau kita mau tahu berapa ini sudut di sini, ya kita bisa gunakan pendekatan trigonometri tangan theta sama dengan sisi tegak dibagi sisi datar. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum jelas? Nah, ini kemudian adalah penjumlahan gaya-gaya dengan menggunakan komponen X dan Y ya. Jadi karena tadi kita sudah melihat bahwa sebetulnya gaya itu kan bisa random, di arahnya bisa kemana-mana. Tetapi untuk menganalisis kesetimbangan biasanya kita harus akan lebih mudah untuk memecah atau membagi gaya tersebut menjadi komponen-komponen yang sesuai dengan sumbu yang kita biasa gunakan. Dalam hal ini sebetulnya X dan Y, dan kalau di ruang nanti ada Z gitu. Contohnya begini, ini kan ada titik kerjanya A, kemudian ada gaya-gaya PQS. Nah, PQS ini kita bisa bagi menjadi masing-masing komponen X dan Y-nya. Contoh, ini adalah P, ini adalah PX, ini PY. S ya, ini S, ini adalah SY, ini adalah SX. Besaran dari sumbu komponen X dan Y tergantung dari arah dan besaran dari si gaya yang kita analisis itu ya. Jadi ini awal dari kita menganalisis gaya-gaya biasanya bukan biasanya, selalu kita akan membagi ke sumbu-sumbu ini, komponen-komponen di dua sumbu atau tiga sumbu ini. Kalau di bidang datar berarti hanya dua sumbu yaitu X dan Y. Kita bagi menjadi komponen tersebut, kemudian nanti yang X kita analisis tersendiri, yang Y kita analisis tersendiri gitu. Jadi nanti polanya akan seperti itu. Nah, ini sebagai contoh sebentar. Oke, ini adalah gaya-gayanya. PQS ya, ini gaya-gayanya. R ini adalah resultan dari semua gaya-gaya yang ini. Dan kalau resultannya ini kita pecah menjadi komponen Y dan X, gambaran seperti ini. Jadi di titik A nanti akan bekerja satu gaya resultan dengan sudut tertentu terhadap sumbu X. Kira-kira begitu ya. Nah, bagaimana kita menentukan resultannya? Karena ini gayanya banyak yang bekerja. Ya, ini gayanya banyak yang bekerja. Kemudian caranya adalah kita menganalisis berdasarkan komponen X dan Y-nya. Kita hitung dulu Rx ya. Kemudian Rx itu sama dengan apa komponen X-nya di sini? Ada Px, ada Sx, ada Qx. Ini kan satu garis gaya ya sebetulnya. Setelah kita bagi begini menjadi X dan Y, ini satu garis gaya. Titik kerjanya di sini, di A, di tengah. Nah, sehingga di sini nanti sebetulnya kalau kita bisa menghitung, ini karena satu garis ya, jadi kita bisa menjumlahkan secara langsung. Ya, kalau sudah dapat gayanya yang komponen X-nya, ya kita bisa jumlahkan secara langsung menjadi resultan. Resultan X sama dengan jumlah dari semua gaya-gaya yang bekerja pada arah X. Ya, begitu. Nanti yang jadi agak merepotkannya adalah bagaimana menghitung PX, menghitung QX, menghitung SX. RY juga sama. RY kan resultan komponen resultan pada arah Y ya. Sehingga di sini kita tinggal mencari apa saja komponen-komponen gaya yang di arah Y. Ada PY, QY, SY. Sehingga RY itu ada resultan arah Y itu sama dengan jumlah gaya-gaya tersebut pada arah Y. Kemudian untuk mendapatkan R-nya bagaimana caranya? Ya, kita tinggal kuadratkan, jumlahkan di akar, dapat R. Kalau mau tahu sudut resultannya bagaimana? Kita tinggal bagi
R, RY, dan dibagi dengan RX, kemudian dicari kotangannya. Ya, seperti itu. Ya, jadi tangan theta sama dengan RY per RX kan gitu. Jadi nanti kita sudah bisa menghitung semuanya. Memang semakin banyak gaya yang bekerja, semakin kompleks nanti hitungannya. Analisnya bisa jadi juga perlu sedikit muter-muter gitu. Agak sedikit muter dulu, baru akhirnya kita dapatkan komponen-komponen yang bisa kita setimbangkan atau kita jumlahkan. Ini masih mudah ya, saya kira ya. Cuma banyak aja. Kalau tadi hanya satu, ini jadi banyak. Intinya kita nanti akan mencari resultan gaya ini. Oke, ini adalah kita bicara keseimbangan satu partikel. Kenapa keseimbangan? Karena ketika kita bicara struktur, bangunan, atau fasilitas, infrastruktur apapun, kan kita tidak menginginkan infrastruktur tersebut goyang-goyang, pindah-pindah kan gitu ya. Jangan sampai dia masuk ke dalam bumi atau geser karena longsor gitu ya. Atau bisa hanya dengan didorong-dorong gitu bisa bergerak bangunannya gitu. Seperti itu kan kita tidak inginkan seperti itu. Karena itu yang menjadi fokus di bidang kita itu adalah mencari keseimbangan. Kalau keseimbangan artinya harus ada nanti ditemukan reaksi yang balance ya, yang setara dengan aksi yang terjadi. Aksinya itu adalah gaya. Ya, kita lihat di sini. Ini keseimbangan satu partikel itu adalah bila sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0. Nanti mungkin ada lagi kalau di 3 dimensi, ada sigma fz sama dengan 0, kemudian momen-momen di semua arah juga 0. Seperti itu. Nah, ini sebagai contoh, ada titik A. Titik A ini akan seimbang kalau ada, misalkan di sini ada gaya, atau mungkin mana yang gaya. Ini ada gaya ke arah sini. Nilainya 100 pon, kemudian ada juga gaya pada garis gaya yang sama tapi arahnya berlawanan, nilainya 100 pon juga gitu ya. Nah, ini akan menyebabkan dia seimbang karena kalau kita jumlahkan komponen-komponen X-nya, kita coba analisis di sini. Bentar, ini beda ya. Sorry, ini beda atau sama ya? Coba kita cek dulu. Beda ya, ternyata beda. Ya, mohon maaf, ini berbeda, ini bahasan yang selanjutnya nih. Jadi kalau seperti ini kan sudah jelas arahnya berbeda. Arahnya berbeda berlawanan, tapi sama gitu pada garis yang sama, pada sudut yang sama. Sehingga di sini langsung ini pasti seimbang. Ini pasti seimbang. Nah, kalau misalkan ini tidak seimbang, tapi Anda ingin terjadi keseimbangan, berarti Anda harus memikirkan berapa jumlah gaya yang harus ditambahkan supaya ini seimbang. Ya, kira-kira seperti itu cara pola alur berpikir. Nah, kita lihat contoh yang ini. Ini ada satu titik, di situ bekerja 4 gaya. Ada F1, F2, F3, F4. F1, F2 langsung pada arah X dan pada arah Y, jadi mudah, kita tidak usah hitung-hitung dulu. Kalau yang F3, ini arah 30 derajat dari sumbu Y, kemudian yang ini 30 derajat dari sumbu X. Nah, bagaimana kita bisa menganalisis ini? Ya, kita analisis ini. Ini kebetulan soalnya memang sudah dibuat imbang ya. Jadi harusnya dapatnya nanti seimbang atau jumlahnya sama dengan 0. Kita lihat dulu yang X. X ini berarti kita punya F1, ini 300 pon ya. Kemudian F2-nya 0 karena dia hanya ke arah Y. Kemudian kita lihat F3, ini F3 itu 200 pon, tapi dia arahnya 30%, itu 30 derajat miring dari sumbu Y. Berarti kalau kita mau cari sumbu X-nya, dikalikan, kan ini kalau X di sini kan berarti dia sumbu tegaknya ya. Itu kita gunakan sinus 30 di sini kan. Ini sinus 30. Kemudian itu untuk dapatkan komponen sumbu X. Komponen sumbu X dari F3. Untuk F4, komponen sumbu X-nya juga ini kurang lebih sama, di sini ada 30 derajat,
kemudian di sini 400, sehingga kita kalikan juga dengan 30, sin 30 derajat, maka kita dapat nilainya 300 minus 100 minus 200 sama dengan 0. Betul ya? Di sini berarti dia imbang. Nah, misalkan di sini ternyata tidak imbang, mungkin kalau misalkan ujian atau ada tugas atau soal latihan gitu, mungkin nanti akan ditanyakan berapa yang harus ditambahkan supaya gayanya itu berapa gaya yang harus ditambahkan dan ke arah mana supaya persamaan ini menjadi seimbang gitu ya. Saya kira seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke yang Y. Nah, Y ini mungkin yang perlu diperhatikan di sini sudah ada mulai arah ya. Ini juga di atas juga mungkin sudah ada arah, cuman ini karena kelihatan sekali ini sumbu Y. Mungkin ini adalah bobot, saya kira kalau misalkan ke arah Y seperti ini. Ini arahnya harus disepakati ini. Umumnya kesepakatan kalau arah ini ke atas itu adalah positif, ke kanan itu positif. Jadi kalau ada gaya ke arah bawah itu negatif, ke kiri juga negatif. Sehingga nanti di dalam persamaan itu harus dituliskan lengkap dengan tandanya. Ya. Dan ini lebih ke konsistensi sebetulnya. Ada mau ke kanan itu dibuat negatif juga boleh, tapi ya harus dalam seluruh perhitungan harus begitu semua konsisten. Jangan sampai untuk yang ini ke kanan negatif, yang ini ke kanannya positif, nggak boleh seperti itu. Itu nanti akan mengacaukan perhitungan. Ini ya kita kembali saja. Ini yang kita gunakan ke kanan positif, ke atas positif ya. Jadi kalau ke bawah ini diberi tanda negatif, kemudian di sini ada F3 itu Y-nya juga negatif. Yang untuk yang F4 ini Y-nya positif. Ya, seperti itu. Jadi jumlahnya kita dapat dan di sini jumlahnya sama dengan 0 sehingga dia seimbang. Ya. Kita terus di sini. Bentar, ini contoh soal. Ini agak biasanya kalau sebelumnya kan kita lihat itu sudah arah-arah gaya ya, disebutkan gaya ini ke arah mana, sudutnya berapa gitu ya. Nah ini agak abstrak nih. Kita biasanya kalau memang latihan soal atau menghadapi kasus kan tidak disebutkan titiknya di mana, kemudian gayanya bekerjanya berapa, ke arah mana kan seperti itu ya. Nah ini kita hanya ditunjukkan kasusnya seperti ini. Ini ada satu, ini ceritanya kapal yang apa ya, istilahnya ditambatkan. Jadi ada kapal yang istilahnya apa sih kalau diikat itu ya, diikat pokoknya diikat di satu sungai. Sungainya ini ada aliran ke arah kanan. Aliran itu menimbulkan gaya sebesar FD ke arah kanan. Ya. Gaya sebesar FD ke arah kanan. Jadi dia sudah jelas sumbu X, gaya ke arah X positif ya. Kemudian titik kerjanya ada di mana ini titik kerjanya? Kalau dari gambar, menurut Anda di mana titik kerjanya? Di tempat diikatnya kapal kan? Di sini ya, di A. Gitu ya, di A. Nah, kemudian si kapal ini kenapa titik kerjanya di A? Karena dia sebetulnya diikat dari A diikat ke E. E ini tegak arah Y berarti, dia arahnya arah Y kalau dari A ke E. Kemudian diikat ke arah C dengan sudut beta dari garis sumbu Y. Kemudian diikat ke arah B dengan sudut alfa terhadap sumbu Y. Ya, seperti itu. Sumbu tegak ya, seperti itu. Nah, yang diketahui ini kan tali ya. Tali itu yang bekerja di situ biasanya tension. Gayanya gaya tension, gaya tegangan. Yang karena ada tegangan itu sehingga si kapalnya itu tidak lari lah gitu, tidak berjalan karena dia diikat. Ada TAB diketahui. TAB itu berarti T atau gaya yang bekerja antara A dan B, di tali antara A dan B. Tension ini ada
40 pon. Kemudian A ke E juga ada diketahui 60 pon. Nah, ini diminta untuk menentukan daya tarik pada kapal dan diminta untuk menentukan TAC. Nah, ini yang diketahui di sini gaya-gayanya tidak banyak diketahui, tapi di sini kita memiliki informasi jarak. Jarak B ke garis tengah di sini adalah 7 feet, dari C ke garis tengah ini 1,5 feet, kemudian posisi kapal itu posisinya adalah di 4 feet, jadi berada di tengah ya. Jadi A ke E itu 4 feet, kemudian A ke garis ini adalah 4 feet juga gitu ya. Nah, ini yang ditanya. Kira-kira bisa nggak kita menghitung ini? Kalau kita hanya bergantung pada informasi dari gaya-gaya yang diberikan, mungkin kita akan bingung karena yang ditanya 2, tapi kita ditanya 2, tapi hanya tahu 2 gitu. Tapi ini karena kita asumsinya adalah kita akan melakukan supaya kapal ini tidak bergerak. Jadi yang pertama kesetimbangan gaya-gayanya harus 0. Ya. Dan itu kan ini sebetulnya yang ditanya itu, yang satu kan ini sudah ketahuan nih, fx ya. Jadi kalau kita bisa membagi semua gaya di arah x-nya, masukkan ini samakan dengan 0, maka kita akan dapat sesuatu. Demikian pula dengan y-nya gitu. Kalau kita analisis di y, maka nanti kita akan hanya harus menemukan satu gaya, yaitu gaya TAC pada sumbu Y. Kemudian kalau ini sudah diperoleh, kita bisa dapatkan ini C. Nah, bagaimana dengan sudutnya? Sudut ini bisa diketahui dari jarak. Jadi kalau kita mau menghitung sudut, ini nanti bisa kita gunakan jarak atau bisa kita gunakan ininya. Kita bisa gunakan gayanya, gitu kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat pengerjaannya seperti apa. Ini analisisnya seperti ini. Tadi dari gambar contoh tadi kita ubah menjadi titik gaya-gaya ya, titik kerja dengan gaya-gaya yang bekerja di situ. Jadi ada FD tadi, ini adalah aliran sungai, gaya kanal aliran sungai. Kemudian TAE ini kabel yang dari A ke E, kemudian TAB yang ke B, TAC yang ke C. Yang ditanya adalah ini dan ini. Yang TAE dan TAB sudah diketahui. Pertama kita cari dulu sudut nih. Sudut ini berapa? Caranya dengan menggunakan, tadi kan diketahui jarak ya. Ada jarak 4 feet, 7 feet, sehingga kita dapat ini sudutnya 60,26 derajat. Kemudian hal yang sama juga dengan tangan, karena di sini kita ketahui jaraknya, di sini kita ketahui jaraknya, kita bisa dapatkan sudut. Diperoleh sudutnya 20,56 derajat. Nah, kalau sudutnya sudah tahu, kita berarti bisa membongkar ini menjadi ke dalam komponen-komponen X dan Y. Nah, pertama TAB X. Ya, TAB X kita kalikan nilai ininya. Karena dia arahnya adalah ke belakang ya, ke ekspos negatif, berarti dia nilainya negatif. Itu kemudian TAB-nya kita kalikan dengan sinus. Karena X itu kan arah X-nya berarti berada di depan sudut. Jadi kita kalikan dengan sinus 60,26 sehingga diperoleh nilai seperti ini. Hal yang sama kita gunakan untuk C, karena C-nya itu arah X-nya adalah positif. Nah, kita dapatkan hitungannya seperti ini. Nah, masalahnya di sini TAC itu masih belum ada nilainya. Jadi kita biarkan variabel dulu seperti ini. Bagaimana dengan TAB arah Y-nya? TAB-Y kita bisa hitung, nilainya dapat. TAC-Y kita bisa hitung, tapi nilainya masih variabel. Kemudian yang kita lakukan adalah kita membuat kesetimbangan.
Kesetimbangan itu berarti semua yang di komponen X dijumlahkan harus sama dengan 0. Kita coba ini yang X, ya, yang X. XT ini adalah TABX, ini TACX, ini FD sama dengan 0. Ternyata masih belum bisa nih. Ya, di sini kita belum bisa. Tapi kemudian kita hitung yang Y, ini TABY, TACY, ini adalah TAE, ya. Oh, ternyata kita bisa dapatkan TAC-nya di sini. Ya kan? TAC-nya kita dapat, kita masukkan ke yang atas, maka kita bisa dapatkan FD. Nah, persoalan kita selesai. Lanjut, ini adalah bidang. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan lagi, sekalian dengan yang berikutnya. Karena yang berikutnya ini agak lebih rumit. Ini adalah bidang. Sekarang kalau kenyataannya kan sebetulnya kita berada pada ruang, ya, 3 dimensi. Bagaimana cara menghitung di ruang 3 dimensi? Sebetulnya tidak terlalu jauh berbeda, hanya stepnya tambah satu lagi karena sudutnya kan jadi ada 3 arah, ya. Ada sudut ke arah Y, sudut ke arah X, dan sudut ke arah Z. Tapi jadi kalau ini ada sumbu, ini ada sudut ke arah sumbu Y, ini sudut ke arah sumbu X, ini sudut ke arah sumbu Z. Masalahnya ini sudut-sudut ini adalah terhadap proyeksinya, jadi bukan terhadap gaya itu sendiri. Jadi ini yang akan membuat sedikit kompleks analisisnya. Misalkan kita punya gaya F nih. F ini dia punya sudut terhadap sumbu Y, gampang ya, karena sumbu tegak mau kita miring ke kiri ke kanan itu sama aja sebetulnya. Tetapi ketika mau menganalisis sudut terhadap sumbu X atau Y, kenapa kita perlu analisis? Karena kan kita mau mendapatkan komponen Fx dan komponen Fz-nya. Jadi ini Z, ini X ya. Ini kita harus proyeksikan dulu ke bidang datar yang di bawahnya. Baru kita lihat sudutnya terhadap X berapa, terhadap Z berapa. Gitu. Atau kalau X berarti kita harus proyeksikan ke sini ya. Ini bisa nggak sih kita annotate? Kok saya nggak lihat ininya ya. Menu annotation itu di mana ya? Ya anyway, nggak apa-apa lah. Kita, di sini mungkin kontrol. Bukan. Ya nggak apa-apa deh. Pokoknya kelihatan ya maksud saya ya. Jadi itu yang membuat kompleks. Nah, bagaimana perhitungannya? Kita langsung ke sini saja. Ini mungkin ada baiknya Anda mencoba mengingat-ingat, tapi dalam artian harus paham ya. Jadi di sini maksudnya seperti FY cos theta. FY itu sebenarnya F cos theta, berarti ini FY, langsung cos theta karena dia posisinya sudutnya langsung di depan. Ya. Kemudian FH. H itu garis proyeksi yang ini. Ini FH, garis proyeksi. Jadi dari ruang diproyeksi ke bidang datar dapat FH. FH itu kalau di sini kan FY ya. FY itu adalah sin dari sudut theta Y yang di depannya. Kalau di sini berarti cos-nya. FH itu cos. FH sama dengan ini cos. Yang FH itu ke yang ke bawah ini sin. Sin theta Y. Jadi nanti Anda menentukan sin atau cos bukan dari posisi kita ke X atau ke Y ya, tapi lihat posisi ininya, sudutnya di mana. Kalau yang kita cari adalah berada di sisi datarnya segitiga, dipandang dari sudut, ya, maka kita gunakan selalu cos seperti itu. Jadi kalau misalkan sudutnya ternyata diganti ya, sudutnya yang ada di sini, ya berarti di sini sin gitu. Ya kira-kira seperti itu. Itu mohon hati-hati di situ, trigonometrinya mohon dilihat-lihat lagi, dibaca-baca lagi. Nah kemudian ada fx, kita mau cari ini fx. Nah fx ini terpaksa kita hitung 2 kali ini. Artinya kita harus memanfaatkan 2 sudut gitu ya. Jadi di sini ada sudut ini, sudut antara garis FH dengan dengan garis X. Ya. Arah FH dengan garis X, ini ada sudut ini namanya apa ya? Psi ya, psi. Jadi fx sama dengan FH cos psi, sementara cos psi sendiri sebetulnya sementara FH sendiri sebetulnya kan F sin
Y di sini. F sin theta Y ya. Jadi ini sama dengan F-nya ini, kemudian sin theta Y tergantung dari sudutnya. Kalau di sini, kalau sudutnya di sini di bawah berarti dia cos, kalau di sini berarti dia sin. Kemudian dikalikan cos ini. Ya, cos sudut sin ini di sini. Bagaimana dengan Z? Ya kurang lebih sama. Ya, Z itu akhirnya nanti diperoleh F di sini disinuskan dulu ke sudut ya, karena kita mencari FH-nya, kemudian dikalikan dengan sinus dari sudut psi. Nah, sudut psi ini kalau posisinya di sini berarti dia cos, kalau di sini berarti dia sin untuk kita menghitung FZ. Jadi ini sama juga, tolong hati-hati. Nah, sekarang kita lihat segitiga OAB dan OCD. Ini O atau 0 ya, titik 0. OAB, OA, B-nya di ketutupan. Di sini ya, ini OAB. Kemudian ada OCD, OCD. Di sini kita bisa menghitung F kuadrat sama dengan OA. Ya, F kuadrat sama dengan OA kuadrat sama dengan OB kuadrat plus BA kuadrat. Ini yang rumus segitiga ya. Yang rumus segitiga. Nah, ini ternyata sama dengan FY kuadrat plus F BA ya. BA itu kan FH ya. Jadi ini sama dengan FY, ini BA itu sejajar dengan FH, jadi ini nilainya sama ya. FY kuadrat plus FH kuadrat. Kemudian FH kuadrat itu kalau kita lihat di segitiga OCD tadi, OCD ini ya, maka OFH kuadrat itu sama dengan OC kuadrat di sini. Atau sama dengan OD kuadrat plus DC kuadrat. Atau sama dengan Fx plus ini sejajar dengan Z, Fz. Setelah diaduk-aduk gitu ya, diatur-atur, akhirnya kita kembali ke sini. Untuk mendapatkan F, kita membutuhkan penjumlahan dari kuadrat Fz, Fx, dan Fy, kemudian di akar. Kemudian bagaimana mendapatkan Fx? Cukup dengan F dikalikan cos dari theta X. Mana theta X ini? Cos dari theta X. Theta X itu tentunya bukan apa namanya, bukan pada bidang datar ya, pada ruang ya. Jadi sudut dari F dengan X itu berapa, itu theta X. Sudut dari F dengan Z itu berapa, itu theta Y. Sudut dari F dengan Y itu berapa, itu adalah theta Y gitu ya. Jadi mirip seperti yang tadi untuk di bidang, cuma ini kita membayangkan sudutnya itu adalah di dalam ruang. Ini saya kira tidak sulit ya untuk memahami, hanya membayangkannya mungkin agak sedikit rumit karena kita bicara ruang 3 dimensi. Oke, kita langsung saja ini supaya lebih cepat. Bagaimana penjumlahan gaya dalam ruang? Sama sebetulnya. Kalau kita menjumlahkan gaya dalam ruang, kita menggunakan untuk resultan X adalah jumlah X, resultan Y jumlah Y, resultan Z jumlah Z, kemudian resultan keseluruhan adalah kuadrat, penjumlahan kuadrat dari resultan dari arah X, Y, Z di akar. Kemudian bagaimana menghitung cos-nya? Sama juga, hanya kita bicara dalam satu ruang 3 dimensi. Kemudian titik kesetimbangannya bagaimana? Sama juga, hanya kita membicarakan dalam 3 arah gitu. Ya ini saya kira tidak, sampai sini belum ada masalah saya kira ya. Masalahnya begitu kita mencoba menghitung. Nah, ini ada contohnya. Karena ketika kita bicara ruang, ini biasanya jarak-jarak itu agak kesulitan ini. Agak sulit untuk dipahami gitu atau dibayangkan ya. Oke, ini adalah satu ini apa ya? Satu dinding. Ada satu dinding kan. Ini saya agak lupa ini yang di belakang ini apa ya. Tapi di sini ada satu titik. Titik kerjanya adalah di A. A ini memiliki dikenai gaya-gaya TAB, TAC, kemudian ada gaya P dan gaya W. Nah, ini untuk mempermudah, gaya TAB ini adalah miring
Berarti ini miringnya ke arah titik B, berarti dia berada pada bidang YZ ya. Dia berada pada bidang YZ. Demikian pula dengan TAC karena dia ke arah C. Jadi untuk membayangkan TAB itu nanti kita lihat di arah apa namanya? Arahnya itu arah ke sini ya, arah ke sini. Ini TAC. Nah, kemudian ini ada satu gaya P ini kalau ini bidang, jadi ini titik ini berada di depan satu bidang. Nah, P itu adalah keluar bidang. Gitu. Arah ya ini arahnya keluar bidang. Kemudian ada gaya berat W. Gaya berat yang diketahui ini gaya berat W aja nih sebetulnya. Yang lainnya kita harus cari. Oh, sorry, P-nya adakah di sini? Sebentar. S kuadrat itu, oh iya, ini gayanya ya, gaya W itu sebesar 1962 Newton. Oh iya, saya tadi lupa menyampaikan. Ini yang kita sampaikan di sini itu dia semuanya menggunakan notasi titik untuk desimal. Ini coba untuk dipahami, diingat-ingat. Kita menggunakan titik untuk desimal yang ada di contoh ini. Nah, tetapi sebetulnya kalau kita bicara format yang digunakan di IPB, itu desimal itu menggunakan koma. Yang menjadi permasalahan adalah kalau kita mencampur adukan, menggunakan titik atau menggunakan koma. Gitu. Nah, itu nanti untuk di perkuliahan, di ujian, kalau saran saya kita menggunakan titik saja untuk desimal. Tetapi nanti ketika Anda membuat skripsi, itu wajib menggunakan koma untuk desimal. Jadi mungkin kita inilah untuk kuliah ini kita sepakati seperti itu ya. Jadi kalau misalkan Anda menggunakan koma di sini, mungkin nanti akan diberikan kalau di ujian ya diberikan tanda ini nggak boleh begini, karena itu bisa mengacaukan perhitungan. Ya. Seperti itu. Kita kembali ke sini. Nah kita coba tinjau titik ini dulu nih. Kabel A ke B ya. Kabel A ke B. Kita lihat titik A ini posisinya di mana sih sebetulnya? Nah ini sebentar, ini saya sebetulnya agak bingung sedikit ini. Karena ini ada jarak ya, jarak X, jarak Y, kemudian jarak Z, kemudian jarak resultan. Nah, ini kan disebutkan, kita lihat gambar di sini, ini ada titik A ini berada di titik pas di garis ini. Berarti dia punya jarak ini 8 meter itu posisinya di mana ya? Oh, 8 ini. Kita bicara dari titik garis AB ya, jadi dari titik B sini A ke B. Dari titik B, si titik A ini memiliki jarak Y-nya DY di sini. Sorry. Ini Z ya, ini jarak ini kan jarak Z. Kalau ini kita ya katakan kita tempelkan ke sini, kemudian kita tarik ke arah B ini berarti kan jaraknya 8 ya. Jadi di sini DZ-nya 8. Kemudian DY ini di sini ada tanda dia posisinya 2 meter dari bawah. Sementara ini ketinggian totalnya jarak dari bawah ke B ini ada 12 sehingga di sini nilainya 12 minus 2 ini 10 ya. Ke arah sini jarak ini 10. Kemudian X ya, ini kan anak X. Nah, X ini kalau dia posisinya menempel ke dinding, maka X-nya 0. Tapi karena dindingnya ini atau ya bidang maya yang ada B-nya ini berada di belakang X, jadi dia jaraknya minus 1,2. Ini ada tulisannya ya, 1,2. Nah, sehingga dari sini kita bisa hitung resultannya 12,86. Ini mohon kalau bingung Anda simpan dulu. Nanti Anda coba baca-baca lagi, lihat-lihat lagi ya. Karena ini memang terus terang untuk ruang saya sendiri juga tidak jarang kesulitan untuk membayangkan dalam waktu yang singkat ya. Ini kita terima dulu. Yang penting kita punya jarak dx, dy, dz, kemudian dapat resultan. Ya, seperti itu. Dan kita hanya diberi informasi gaya ini nih. Gaya ini yang kita punya informasinya hanya ini saja. Ya, kita lanjut.
bagaimana cara menghitungnya supaya lebih terorganisir lah gitu ya. Nah, ini kita buat tabel nih. Tabel. Ternyata kalau kita tidak punya informasi yang lebih detail mengenai gaya-gaya yang bekerja, kita bisa memanfaatkan jarak. Tadi ini kan sudah dianalisis ya, untuk TAB, titik B itu berada di jarak X-nya minus 1,2, Y-nya 10, DZ-nya 8. Kemudian ini adalah resultan jaraknya. Jadi resultan itu baik untuk komponen gaya maupun untuk jarak itu cara perhitungannya sama. Sehingga ketika kita bagi, ini TB itu adalah tegangan yang bekerja pada apa namanya? Pada titik A dari titik B. Jadi tegangan di AB ya. Tegangan di AB arahnya itu ke arah B. Sehingga dia posisinya untuk X-nya negatif, untuk Y-nya karena ke atas dia positif, untuk Z-nya karena dia ke arah arahnya ke arah kita ya, jadi dia positif. Ini angka ini di mana dapatnya? Ternyata kita bisa dapatkan dari perbandingan antara kalau kita bicara fx, maka komponen X-nya dari TB itu adalah TB dikalikan ini dibagi dengan ini, resultan. FY juga sama, ini dibagi ini. Fx, Fz juga sama, ini dibagi ini. Hal yang sama kita aplikasikan untuk TAC. Ini nanti mohon Anda coba hitung sendiri. Posisi dx, dy, dz untuk konfirmasi ya. Kemudian Anda akan mendapatkan yang ini. TC, TC, TC untuk komponen X, Y, dan Z. Nah, kemudian apa lagi yang kita tahu? Ternyata ada gaya P. Gaya P itu adalah di komponen X. Karena keluar dari bidang, jadi komponen X. Kemudian W itu adalah gaya berat, dia ke arah Z ke bawah. Ya, seperti itu. Nah, ini saya kira kalau saya tanya apakah sudah paham belum, mungkin mayoritas masih mikir ya. Tapi ini tolong dibaca-baca dulu, nanti dilihat lagi. Yang penting di sini targetnya adalah kita mendapatkan komponen-komponen gaya-gayanya untuk fx, fy, fz untuk setiap komponen gaya yang bekerja di titik A. Gaya yang bekerja kan ada 4 nih, ada TAB atau TB ya, kemudian ada TAC atau TC di sini. Kemudian pada ada gaya P yang keluar dari bidang, kemudian ada gaya berat. Nah, di sini kita masukkan semua. Kalau misalkan belum dapat angkanya, variabelnya dulu ditulis. Ya, variabelnya ditulis, nanti kita analisis belakangan bisa. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan datanya cukup dan bisa. Seperti itu. Ya, ini nanti silakan dilihat-lihat lagi. Kalau kurang jelas penjelasan Pak Fauzan juga di sini cukup komprehensif, nanti bisa dicek di video kuliahnya. Kemudian yang kita lakukan ya sama, analisis keseimbangan gaya-gaya. Masukkan semua komponen gaya. Di sini kebetulan di sini variabel semua yang masih variabel semua. Oke, FY sama dengan masih variabel semua. FZ, oh ternyata di sini ada 2 variabel. Masih variabel semua tapi ternyata cuma 2. Nah, tapi karena ini kita punya 3 persamaan dengan 3 variabel yang belum diketahui, jadi kita masih bisa melakukan eliminasi atau substitusi sehingga pada akhirnya kita peroleh P, TAB, TAC. Sekian, gitu. Ini dengan tujuan kesetimbangan. Kalau tujuan di sini beda, mungkin kita jadi nggak tahu. Karena ini kan asumsi ya. Asumsi kita harus menjaga keseimbangan sehingga jumlah totalnya ini memang harus 0. Dengan demikian kita bisa menentukan berapa P-nya, berapa TAB, berapa TAC. Oke, saya nggak akan menanyakan Anda paham atau tidak, tapi alurnya dulu sudah dapat belum di sini? Ya, karena memang ini bagian yang terus terang saya sendiri ini tidak terlalu mahir di sini ya. Artinya kalau disuruh menghitung pasti butuh waktu juga gitu. Ada beberapa orang yang memang sangat pandai di dalam analisis gaya-gaya seperti ini, tapi ada juga yang mungkin terbatas. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan keseimbangan. Apa itu keseimbangan?
tadi yang kita sudah lihat pertama ya. Nah, itu kalau kita hanya berbicara gaya-gaya yang bekerja itu atau gaya yang bekerja atau yang berdampak hanya ada di 3 arah X, Y, Z atau bahkan cuma Y dan Z gitu ya. Y dan X. Itu mungkin dengan keseimbangan yang sigma Fx atau sigma Fy saja cukup. Nah, tetapi pada kenyataannya kan benda itu ketika dia akan menerima gaya, itu dia bisa cenderung bergerak itu ke arah, ya kalau kita bicara 2 dimensi aja ya, berarti dia bisa bergerak ke arah bawah, dia bisa bergerak atau ke atas, atau dia bisa bergerak ke arah samping, kiri, atau kanan. Tetapi juga karena dia bangun yang memang real, bisa jadi dia berguling gitu kan. Karena itu di dalam keseimbangan ini kita akan mengenal satu istilah baru ini, momen. Jadi yang menyebabkan nanti satu benda itu apakah dia akan tetap stabil ataukah dia akan cenderung untuk berguling. Biasanya cenderung untuk berguling, tapi tugas kita adalah bagaimana caranya supaya dia tidak berguling. Ya bayangkan Anda mau membuat katakan apa ya, nggak usah gedung dulu deh, Anda membuat bangku taman gitu ya. Tapi hitungan Anda ternyata tidak cukup bagus sehingga ketika orang duduk langsung terguling gitu kan. Itu yang akan kita cegah. Jadi analisis gaya-gaya ke arah itu. Nah, di sini contoh ini ada P1, P1 sampai PN lah katakan ya. Ada P1, PI itu ini ada P1 kena ke sini, ada PI menarik ke sana, ada PN dari arah yang berlawanan. Ya, ini adalah gaya-gaya yang bekerja. Kemudian di sini ada momen. Momen ini akan menyebabkan apakah dia berguling atau tidak. Itu. Nah, untuk tugas kita nanti untuk supaya dia statik, ya, ini semuanya harus bisa diatasi atau diimbangi. Nah, biasanya benda itu kan ada peletakannya. Seperti Anda berdiri kan, sebetulnya ketika Anda duduk, Anda meletakkan bagian bawah badan Anda, sekitar pinggang, pantat gitu ya, ke kursi atau ke tempat duduk. Itu Anda meletakkan beban Anda di situ. Kalau Anda berdiri, berarti Anda meletakkan beban itu di kaki. Nah, kalau kita bicara jembatan, katakan ini mungkin yang paling sering dibuat contoh. Jembatan itu kan diletakkan di ujung-ujung. Nah, biasanya perletakan itu akan dibuat sedemikian hingga jembatan itu tidak bergeser, ya, tidak bergerak, tapi juga menghindari patah gitu ya. Sehingga nanti tipe-tipe peletakan itu akan macam-macam. Ini di sini ada 2 contoh. Ada peletakan ini sederhana ya. Ini jepit ya. Kemudian ini roll. Nah, kalau jepit seperti ini nanti akan ada reaksi terhadap pembebanan yang diberikan. Kita biasanya tuliskan kalau di sini adalah titik A, maka kita berikan reaksi A. Kemudian kalau di sini ada titik B, di situ akan ada reaksi RB. Jadi misalkan ini kotak ini ditempatkan di satu peletakan A dan peletakan B. Nah, A ini modelnya jepit. Kalau jepit itu nanti kenapa miring ada penjelasannya. Kalau seperti ini ada buletan ini artinya roll, dan kenapa reaksinya hanya satu arah ke arah Y, ini ada penjelasannya nanti. Ya, jadi yang akan kita analisis untuk keseimbangannya ini semuanya. Dan akan dinolkan, baik gaya-gaya pada semua arah maupun momen-momen pada semua arah akan dinolkan. Bagaimana caranya supaya dia menjadi nol, seperti itu. Oke, sebelum lanjut, mungkin ada kan? Oke ya, jadi ini semua yang akan kita seimbangkan. Jadi selalu diingat-ingat, kita selalu akan mencari keseimbangan, artinya total jumlahnya sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan keseimbangannya. Kalau tadi untuk 2 dimensi sebelumnya yang kita hanya berasumsi ada gaya-gaya di satu titik saja, tetapi kalau kita sudah bicara bangun, ini bangun itu benda maksudnya ya, itu bukan cuma gaya, jadi ini total gaya. Kenapa P? Ya karena
di sini bukan cuma F yang bekerja, tapi juga ada R gitu. Jadi semua jenis gaya ini dimasukkan ke sini, diseimbangkan pada arah X, pada arah Y, dan momen pada arah Z. Karena momen itu biasanya kalau di dua dimensi kan sumbu Y-nya, sumbu Z-nya yang ke arah kita ya. Sumbu Z ke arah kita, dan momen itu akan berputar di sumbu Z gitu. Nah, ini kalau dua dimensi. Kalau tiga dimensi lebih mengerikan, lebih memusingkan, dan tapi biasanya memang sebetulnya yang kita hadapi itu tiga dimensi. Hanya dalam case-case tertentu mungkin bisa kita sederhanakan jadi dua dimensi. Nah, ini untuk tiga dimensi ada Px, Py, Pz, Mx, My, Mz, ini harus dinolkan semua untuk tiga dimensi. Tapi saya kira kita hanya batasi untuk dua dimensi untuk di kuliah ini. Kemudian kita bicara perletakan. Apa itu perletakan? Jadi kalau kita punya benda, kita taruh di satu posisi, gitu ya, satu tumpuan, itu yang disebut sebagai perletakan. Nah, yang menjadi harus diperhatikan atau harus dihitung ya sebagai tugas kita adalah nanti menghitung reaksinya, reaksi peletakan. Ya, dalam struktur dua dimensi ini ada ada beberapa sebetulnya, tapi di sini mungkin kita tunjukkan ada 3 ya. Yang pertama sendi. Sendi. Kalau perletakan sendi ini reaksinya menjadi 2 komponen. Ada komponen X, ada komponen Y. Nah, yang tidak diketahui adalah komponen X dan komponen Y ini yang harus dicari ya sebagai dalam persamaan keseimbangan untuk untuk komponen X, ini untuk komponen Y nanti dicari. Kemudian jadi RAX dan RAY tidak diketahui, tapi ada satu yang diketahui, di sini tidak ada momen, karena di sini kan udah terjepit, kira-kira seperti itu. Sendiri dia tidak bisa bukan terjepit ya, dia difix ya. Jadi dia sudah ditahan sedemikian sehingga tidak ada momen di situ, atau momennya sama dengan 0. Jadi kalau kita hitung begini, nanti momen di sini akan sama dengan 0. Ya, momen di sini sama dengan 0. Kemudian peletakan kedua adalah roll. Roll itu hanya ada satu komponen yang tidak diketahui, yaitu komponen Y. Kenapa demikian? Karena kalau roll itu dia ketika ada gaya tarik yang geser ke arah Z itu, ke arah Y, ke arah X maksudnya, itu kan karena dia roll dia nggak nahan, jadi tidak ada reaksi. Tentunya bukan berarti kalau di jembatan kita pakai peletakan roll, kemudian ada gaya tarik, tiba-tiba jembatannya lepas gitu ya, bukan seperti itu. Ini memang ada desainnya, hanya ketika kita menganalisis reaksi, ini dia tidak ada reaksi ke arah X, hanya ada ke arah Y yang kaitannya nanti dengan beban dari atas. Begitu. Dan di sini diketahui bahwa RAX-nya sama dengan 0, MAC-nya, momen di sini, ini sama dengan 0. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah jepit. Yang terakhir, saya lupa ya, tapi ini kalau nggak salah yang terakhir untuk yang kita pelajari di sini. Jepit itu seperti apa? Ini seperti Anda menancapkan tiang atau pasak di tiang ya. Ada pasak di tiang atau memancang cantilever ya, cantilever, tapi kalau cantilever kan lebar ya. Di sini kita hanya bicara satu arah, dua dimensi aja, potongan melintang. Nah, ini kalau di sini ini banyak yang tidak diketahui. Kita harus mencari RAX-nya berapa, RAY-nya berapa, dan di sini ada momen juga. Ini ada momen di sini. Sehingga ketika nanti kita berhadapan dengan soal gitu, kita lihat di perletakan, kemudian kita cirikan atau kita tandai ini di sini apa saja yang harus kita cari, di sini apa saja yang harus kita cari. Itu mulainya dari situ. Ya, kita lanjutkan. Ini ada contoh struktur beberapa perletakan. Yang ini adalah jepit dengan roll. Ini biasanya untuk jembatan begini nih. Jembatan biasanya peletakannya seperti ini. Jadi untuk di satu ujung nanti harus ada perhitungan RAX, RAY, di ujung yang lain cukup RAY saja. RY-nya saja. Kemudian ini adalah jepit. Misalkan kita memasang tiang untuk memasang bendera yang
ditanam di tembok ya. Ini kira-kira seperti itu. Maka di sini yang bekerja adalah gaya X, X, reaksi Y, dan momen. Kemudian kalau di ujungnya diberikan ini juga, diberikan peletakan roll, maka di sini ada tambahan RY dari roll. Nah, bagaimana kalau miring? Kalau roll miring, ya kalau roll miring, maka kita lihat gaya yang bekerja adalah tegak lurus dari bukan tegak lurus, searah dengan kemiringannya. Misalkan di sini kan tidak miring nih, berarti dia arah Y. Di sini agak miring, berarti arah sini. Nah, kalau case-nya begini, nanti terpaksa kita harus analisis reaksi untuk komponen Y dan X-nya. Gitu. Dan ini yang berikutnya adalah kalau banyak nih, terusnya peletakannya peletakan apa ini? Sendi ya. Di sini sendi, jadi ada XY, di sini ada roll hanya Y, di sini juga roll, di sini juga roll. Jadi di sini hanya ada Y saja. Kira-kira seperti itu. Oke, sebelum lanjut nih, ada yang mau ditanyakan nggak sampai di sini? Kita mengikuti. Kita lanjut. Mungkin juga sudah limit ya kemampuan kita dalam menyerap pengetahuan. Kita langsung contoh saja. Ini ada satu contoh jembatan ya, bukan jembatan lah, balok lah. Balok di sebelah kirinya kita letakkan secara sendi. Kemudian di sini diletakkan secara roll tapi miring. Nah, miringnya ini biasanya nanti ada informasi kemiringannya atau informasi seperti ini, rasio antara mendatar dengan tegaknya gitu ya. Kalau ini kan berarti tegaknya 1, yang miringnya 2. Jadi kemiringannya kira-kira setara dengan itu. Nah, ada titik A, titik B. Kemudian di sini jangan lupa kalau kita bicara jembatan atau infrastruktur biasanya kan ada beban. Ada bebannya dia sendiri, kemudian nanti ada beban yang lewat di situ atau beban yang diletakkan di situ. Bebannya bisa, kalau bobot biasanya bebannya itu akan ke arah Y, tapi kalau beban yang lain bisa jadi dia arahnya tidak Y tapi miring seperti ini, menyudut ya. Ini ada 10 kilonewton mungkin ya maksudnya di sini. Ini juga 20K. Kemudian ada jarak. Nah, ini jarak juga menarik nih. Nanti kita menganalisis itu bukan satu span langsung, tapi biasanya nanti dilihat juga per jarak. Nah, cuma untuk aksi reaksi biasanya kita tidak melihat jarak, belum melihat jarak biasanya. Yang seperti itu. Nah, ini kita analisis gaya-gayanya. Karena ini peletakannya tadi sendi, maka di titik A ada RAX, ada RAY. Ini belum ketahuan angkanya karena kita harus cari. Tapi di sini sudah ada gaya yang ke arah Y-nya 10 kN. Dan ini mungkin yang perlu mikir sedikit di sini. Ya, karena ada 2 yang kita perlu mikir sedikit karena di sini sebentar, ini satu per akar 5 kali 20 ini dari mana ya? Oke, nanti coba kita cek lagi. Tapi kelihatannya ini kemiringannya sama dengan kemiringan yang di sini. Jadi kemiringan untuk roll ini dan kemiringan untuk gaya yang jatuh ini sama. Jadi sekitar segini. Kemudian berarti kita harus membagi yang reaksi yang ini. Kita harus gaya yang ini kita bagi menjadi komponen X dan Y. Caranya saya kira Anda bisa kalau sudah tahu sudut, sudah tahu sin cos-nya, ya gampang lah, kita tinggal hitung dikalikan dengan 20 ya. Ini diperoleh seperti ini. Kemudian untuk RB, untuk reaksi di sini kita analisis menjadi 2 karena dia sudah terlanjur miring, ada Y-nya, ada X-nya. Jadi ini bukan karena peletakannya, tapi karena sudutnya ya. Walaupun peletakannya itu di sini peletakannya di sini hanya roll, yang sebetulnya dia hanya ada gaya lurus ke atas, reaksi ke atas sesuai kemiringannya. Tapi karena dia posisinya sendiri sudah miring, kita harus analisis arah Y dan arah X-nya. Ya, kira-kira seperti itu.
Jadi ini kita sudah dapat gaya-gaya komponen X dan Y-nya. Kita lanjutkan. Ini kita anggap sebagai benda bebas, free body diagram. Jadi artinya kita bisa massa atau dimensi itu bisa kita abaikan, kita bisa gambarkan menjadi satu garis gitu. Itu free body diagram kira-kira seperti itu. Ini tadi analisis yang kita sudah buat ya. Sehingga kalau sudah begini ya Anda tinggal mencari kesetimbangannya. Kesetimbangan gaya-gaya di F dan di X dan di Y. Itu. Langsung aja. Yang tadi ini ya. Ini yang X, ini gaya Y. Ini adalah gaya X. Nah, ini kalau untuk gaya-gaya pada arah X dan Y, ini Anda langsung jumlahkan saja. Jumlah jaraknya dimanapun Anda tinggal jumlahkan saja. Pokoknya yang arah X dikumpulkan, arah Y dikumpulkan semua, kemudian dinolkan sehingga nanti Anda dapatkan berapa nilai yang belum diketahui. Ya. Kalau misalkan belum ketemu juga ya terpaksa dibiarkan dulu menjadi variabel, kemudian nanti Anda analisis yang lain dulu. Nah, yang baru ini mungkin di sini nih, momen. Ada momen. Kita momennya peraturannya atau kesepakatannya ke arah jarum jam itu kita berikan momen positif. Ya. Sebaliknya juga sebetulnya bisa, sebaliknya kita berikan positif bisa, tapi harus konsisten saja. Nah, ini kemudian kalau momen, ini kita harus memperhitungkan jarak. Nah, mana saja yang terjadi momen, kita lihat kembali, di sini ada momen, tidak ada. Di sini ada momen, ada. Jaraknya berapa? Kita lihat di atas, jaraknya 10. Ya. Ini jaraknya 10, kemudian di titik ini, ternyata ada momen juga jaraknya berapa? 10. Berarti jaraknya 20 ya. Kita bicara momen itu biasanya ada satu titik asal. Ya, ini titik asalnya dari peletakan yang sebelah kiri. Ya, jadi jarak dari sebelah kiri ini 10, di sini 20. Kemudian mana lagi yang ada momen? Sini ada nggak momen? Ada ya, karena di sini ada jarak, ada Y, ada jarak gitu. Ya walaupun si ininya sendiri sebetulnya dia ini ya di sini sebetulnya dia tidak ada momen ya, tapi karena posisinya miring sehingga ada arah reaksi ke arah Y seperti ini, dan kalau ditinjau dari A maka di sini ada jarak, ada gaya gitu, sehingga dia ada momen di sini. Kita masukkan 10 kali 10 8,94 kali 20. Wah, ini kan apa koma ya, harusnya titik. Tapi nggak apa-apa nih. Yang penting konsisten ya. Ada menggunakan koma atau titik, yang penting konsisten. Jangan sampai dalam satu pengerjaan soal ada yang titik, ada yang koma gitu. Ya, ini 10 kali 10. 10 itu gayanya, kemudian 10 kedua adalah jaraknya. Ini adalah gayanya ke arah Y-nya, ini adalah jarak dari A, ini RBY adalah komponen gaya reaksi di titik B di komponen Y-nya, kemudian ini jarak dari titik A. Kita nol kan? Cari RBY-nya berapa? Diperoleh ya, kita dapatkan RBY. Kalau RBY sudah dapat, kita tahu kemiringan, kita langsung dapat RBX. Kemudian kalau RBY sudah dapat, kita bisa dapat RB. Sudah selesai satu itu. Kemudian apa lagi yang kita belum tahu? RAY. RA-nya kita kan belum tahu. Nah, RAY cari dapat, RAX cari dapat, maka RA-nya nanti juga dapat. Ini. Jadi seperti itu. Ya, saya kira ini untuk untuk materinya untuk kali ini sampai di sini. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Itu Oke, kalau tidak ada, ini materi terakhir untuk siang ini. Nah, selanjutnya ini ada satu tugas seperti biasa ya, untuk latihan dan untuk tugas ini masuk ke penilaian dikerjakan secara kelompok. Silakan diskusi sendiri. Anda kan punya akun Zoom sendiri-sendiri ya, nanti bisa diskusi bareng atau bahkan mungkin diskusi satu kelompok juga boleh-boleh aja. Yang penting siapapun yang mengerjakan sampai selesai, anggota kelompoknya harus paham gitu. Jangan sampai nanti ada yang sama sekali nggak bisa karena ya cuma terima jadi saja gitu, tidak berusaha mempelajari sampai paham.
Kalau hitungannya masih salah-salah sih wajar lah gitu ya, karena itu memang harus dilatih. Tapi kalau kalau alur berpikirnya masih salah, ini yang agak sulit untuk kita terima gitu ya. Jadi harapannya dengan mengerjakan tugas-tugas yang ya sesimpel apapun atau serumit apapun dicoba saja. Itu cara berpikirnya, cara bekerjanya itu sudah benar gitu ya. Harapannya nanti ketika ada yang memang konsentrasi lebih ke struktur atau ke ya yang bangunan-bangunannya seperti itu ya, itu nanti bisa lebih menghitung dengan tepat. Nah, ini tugasnya adalah Anda diminta menghitung reaksi peletakan dan gaya batang struktur pada rangka batang berikut. Gaya batang itu artinya sebentar, ini kenapa gaya batang? Reaksi peletakan dan gaya batang. Oh iya, gaya batang itu maksudnya yang P tadi ya. Jadi analisis gaya-gaya yang jadi gaya-gaya yang belum diketahui di sini Anda harus temukan. Itu momen ya, nanti menggunakan kesetimbangan momen, menggunakan kesetimbangan gaya-gaya batang pada pada arah X dan arah Y karena ini masih 2 dimensi. Ini coba dilihat peletakannya ada 2 di sini ya. Peletakannya ada di sini sendi, di sini roll. Nah, tetapi di sini bentuknya bukan satu balok. Nah, ini bentuknya adalah satu rangka yang berbentuk segitiga, batang yang dibentuk segitiga. Ada AC, ada B, ada A, ada B, ada C gitu ya. Kemudian dari atas ada ini nih, ada gaya nih. Ada gaya ke bawah. Kemudian di sini ada gaya ke samping. Nah, pastinya di sini akan ada momen. Momennya di mana coba Anda tentukan. Bagaimana cara menentukannya. Kemudian ini kan ada penyaluran gaya-gaya sebetulnya. Jadi gaya yang ini akan menimbulkan reaksi di mana saja, reaksinya apa saja gitu. Ya bisa dipahami ya. Ini untuk informasi yang lain hanya ada ini 4 meter ukuran 4 meter seperti ini. Ini kalau Anda cari di buku atau di internet solusinya juga sudah ada saya kira. Anda cari-cari di mana? Di YouTube. Saya juga kadang-kadang lihat-lihat di YouTube untuk contoh-contoh soal yang ada solusinya gitu ya. Ini saya kira sangat mudah sekarang untuk mempelajari. Nah, PR-nya tinggal Anda mengulang gitu ya, mengerjakan dan menghasilkan hitungan yang tepat. Ya, ini seperti biasa yang tadi saya sampaikan, Anda kumpulkan ini nanti per kelompok. Sebetulnya kalau mau dibuat dalam bentuk ketikan boleh, tapi mungkin agak lambat. Tapi kalau dibuat secara tulisan tangan, mohon dibuatnya agak lebih rapi ya, lebih rapi, runut, dan scan atau fotonya cukup bagus gitu maksudnya. Karena kalau sulit dibaca kita juga sulit memeriksanya. Seperti itu. Yang kemarin saya baru lihat sedikit, tapi kelihatannya so far sih sudah cocok ya. Mungkin minggu depan kita bahas sekalian. Karena kebetulan lagi ada yang harus segera diselesaikan dalam pekan ini. Saya kira seperti itu. Jangan lupa nanti penilaian sesama ya di submit di kolom yang sudah disediakan juga sesuai dengan deadline. Deadline-nya itu pekan depan jam 9.59. Jadi 1 menit sebelum kita mulai kuliah. Ya, kalau mau ditunda-tunda mensubmitnya jangan sampai melewati limit tersebut. Saya kira demikian ya, kita cukupkan untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Maaf, Pak.
revisi, Pak. Kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Untuk rekamannya, apakah bisa diakses Apa? rekamannya? Rekaman ini saya belum tutup ya. Nanti tunggu ini ya. Kalau rekaman yang ini tunggu harus diproses dulu karena kan campur-campur dengan yang lain. Mungkin nanti ada yang harus dipotong. Tapi kalau untuk penjelasannya sebetulnya hampir sama persis dengan yang ada di LMS. Ya, baik. Ya di situ oleh Pak Fauzan, tapi kurang lebih penjelasannya sama lah. Ya mungkin nggak ada Q&A aja di situ. Ya. Nanti kalau ini siap juga bisa saya share. Tunggu ya sabar aja ya karena mengeditnya mungkin perlu waktu juga.